Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniati, NIM 1830603160. Di sini saya akan menjelaskan tugas komprehensif saya, ayat ekonomi yaitu yang pertama, jelaskan ayat Al-Quran yang tujuan penciptaan hidup manusia sesuai Al-Quran dan jelaskan menurut syariah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bentuk pengabdian manusia kepada Allah salah satunya adalah menjalankan misi hidupnya sebagaimana yang telah Allah berikan untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah artinya adalah pemimpin. Tugas pemimpin adalah pengelola dan memperbaiki agar hal yang diatur dan dipimpinnya menjadi baik. Khalifah di muka bumi dilakukan oleh semua orang dan di semua lingkup. Keluarga, pekerjaan, lingkungan sekitar, masyarakat, dan negara adalah ruang lingkup dari khalifah fil ard. Contohnya, menjadi seorang kepala keluarga yang dimana bertugas untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga di jalan Allah. Dan berikutnya nomor 2, yaitu ayat akuntansi dalam Islam, penjabaran dan contohnya. Ya ayyuhallazina amanu izza tadayantum bidainin illa ajalim musamman kama alammahullahu falyaktub wal yumillil lazi alaihil haqqu wala yatakillahu rabbahu wala yabhas minhu syai'a fa in kanal lazi alaihil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil ad wastashihidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakunna rajulaini fa rajuluwan wamra'atani mimman tardaunna minasy syuhada antadilla ihdahumma fa tuzakira ihdahumul ukra wala yabashi syuhada'u iza maddu'u wala tas'amu an taktubuhu sohiron au kabiron ila ajali la zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisi syahadati wa adna ala tartabu illa an takunna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum fa laisa alaikum junnahum ala taktubuha wa ashhidu iza tabayyatum wa la yudarra
katibu wala syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu menginalkan atau apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak atau mengabulkan keraguanmu. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang berikutnya, nomor 3, ayat Al-Quran tentang zakat, pengertian zakat, jenis zakat, dan siapa yang berhak memberi dan menerima zakat, serta contohnya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayya. Quran Surat Maryam 31, yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran Surat Maryam ayat 31. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam, dan zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contohnya dari harta misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, dan perak. Siapa yang berhak menerima zakat? Yaitu yang berhak menerima zakat adalah orang yang hidup tanpa mata pencaharian,
orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang yang sangat besar. Contoh pelaksanaan zakat fitrah yaitu misalnya saya mengeluarkan zakat saat Ramadan berupa beras 2,5 kg yang diberikan kepada panitia zakat fitrah yang akan di kampungnya, yang akan diberi fitrah yang ada di kampungnya. Yang berikutnya contoh pelaksanaan zakat mal, yaitu zakat mal itu wajib dikeluarkan jika harta sudah mencapai 1 nasab dengan harga 96,3 gram emas. Jika berkebun, maka setiap panen harta yang dikeluarkan adalah 2,5 dari harta yang dimiliki. Misalnya Wahyu pada musim panen ini dapat memanen 1 ton, maka yang wajib dikeluarkan adalah 250 kg. Berikutnya nomor 4, ada beberapa hal yang berkaitan dengan etika bisnis atau berdagang yang tidak diperbolehkan dengan Islam. Misalnya tentang riba, sebagaimana surah Al-Baqarah pada ayat 275, yaitu allazina yaquluna riba la yakumunna illa kama yakumul lazi yatakhabatu syaitanu minal mas zalika bi annahum qalu ana'mal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'i wa haramar riba fa amman jahu mau'izatum mir rabbih fantaha fallahu masalaf wa amruhu illallahu wa man ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Salah satu perbuatan etika tentang berbisnis dalam Islam itu adalah riba. Riba sendiri ada beberapa jenis riba, yaitu riba fadil. Riba fadil ialah pertukaran antara barang jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya 3 kg gandum dengan kualitas diukur dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu riba yang berupa tambahan yang disebutkan menjadi imbalan penundaan pembayaran pada pinjam-pinjaman. Riba nasi'ah merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Contohnya Alman meminjam dana kepada Juki sebesar 300.000 dengan jangka waktu atau tempo selama 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 3.000. Yang ketiga, riba aliyat ialah riba dengan jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya berlebihan. Salah satu pihak yang terlibat
meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Riba aliyat merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Dan yang kelima, ayat Al-Quran tentang penggunaan hijab, menutup aurat dan contohnya. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mininna yudinna alaihinna Ahzab. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Terus ayat itu menggunakan kalimat berbentuk perintah yang menurut ilmu usul fikih akan dapat memproduk wajib, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi orang yang beragama Islam dengan tanya mengapa. Siapa yang melaksanakan kewajiban itu akan mendapat pahala karena ia telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang tidak melaksanakannya ia akan berdosa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya Andi adalah kepala rumah tangga di mana ia memiliki seorang istri dan satu anak perempuan yang sudah masuk masa pubertas ataupun yang sudah dewasa. Tentunya Andi sebagai umat dan hamba Allah berkewajiban menyuruh dan mendidik istri dan anaknya untuk menutup aurat dan menggunakan jilbabnya sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.